اللهم صل على محمد. بارك الله فيك بارك الله فيك. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. صلى الله على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Pada malam ini rutinitas bulanan Majlis Ta'lim Al-Fatah Al-Akbar bertepatan di Nyiuran di tempat almarhum Bapak Kiai Atmo dan diteruskan oleh khalifahnya Gus Saleh. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Ta'ala, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah Ta'ala. Demikian juga semua yang hadir pada malam ini mudah-mudahan diberikan barokah zahiran wa batinan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis Ta'lim Al-Fatah pada malam ini membimbing kepada kita semua menuju jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, menuju jalan yang di dalamnya banyak turunnya rahmat wal barakat. Ada hal penting yang wajib kita semua fahami. Awalu syai'in yabda'u al-murid fi tariq lillahi tas'ih taubat ila Allah azza wa jalla. Maka pertama orang kalau dirinya menghendaki dekat dengan Allah, kalau dirinya menghendaki mendapatkan keridhaan dari Allah, kalau dirinya menghendaki menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka hendaklah tashih taubat ila Allah Ta'ala. Maka kita harus bisa membenahi taubat yang benar-benar kepada Allah Ta'ala. Karena taubat ini membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Taubat ini mengundang orang dekat dengan Allah, mengundang orang bisa menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu Ta'ala. Orang bisa dekat dengan Allah, orang akan ditulis minal mukarrabin hanya dengan meninggalkan maksiat. Artinya, kalau seseorang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi orang tersebut adalah orang yang ahli meninggalkan maksiat, jauh dari amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah, menjaga tutur katanya, menjaga perilakunya, menjaga
bisikan-bisikan hati yang ada di dalam tubuhnya. Maka hal ini akan membuahkan keikhlasan, ketakwaan yang besar kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia meninggalkan maksiat. Itu lebih baik dibanding orang yang banyak beribadah kepada Allah, tapi maksiatnya jalan terus. Makanya orang kalau mau dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala ini harus dibenahi terlebih dahulu taubatnya kepada Allah Ta'ala dengan taubatun nasuhah. Karena sumber dari masalah semuanya, baik urusan dunia atau urusan akhirat, itu hanyalah maksiat. Kalau sudah maksiat dilaksanakan, semuanya akan berubah. Hati yang tenang menjadi gelisah, rezeki yang lancar menjadi terhimpit. Kalau sudah maksiat yang dilakukan, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut, baik itu rezeki, kesehatan, ketenangan, ketentraman, Allah akan ambil kembali. Allah pasti akan ambil kembali. Contohnya sudah banyak terjadi. Kita lihat bagaimanakah kesalahan yang dilakukan oleh Adam, Allah keluarkan dari surga. Kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh iblis, Allah keluarkan dari surga. Sumber permasalahan dunia dan akhirat itu adalah pelanggaran maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Maka kita harus bisa membenahi, harus bisa membetulkan hal-hal yang tidak baik pada diri kita. Ingat, ada hidayah yang mencarimu sampai dicari oleh hidayah. Hidayat mencari ente. Ada yang ente wajib mencari hidayah itu. Jadi dua. Yang pertama, ada rahmatun tadlubuka, rahmat mencarimu sampai dicari oleh rahmat. Walaupun hakikatnya rahmat dimanapun berada pasti akan datang kepadamu. Rahmat yang datang kepadamu pada saat dirimu membenahi taubat kepada Allah Ta'ala, pada saat dirimu benar-benar kepada Allah Ta'ala, pada saat dirimu mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka engkau termasuk orang yang dicari oleh rahmatnya Allah. Engkau termasuk orang yang dicari oleh hidayah, rahmat, petunjuk dari Allah Subhanahu Ta'ala. Walaupun hakikatnya kau tidak mengetahui di manakah alamat rahmatnya Allah, tapi rahmatnya Allah Ta'ala mengetahui alamatmu dimanapun kau ini berada. Kadang melalui para rasul terdahulu, ada rasul yang menyampaikan misi risalah, menyampaikan orang supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Di zaman Rasul itu sendiri banyak orang mendapatkan hidayah dari Allah. Demikian juga sang pewaris dari Rasul yang membimbing orang ke jalan yang diridai oleh Allah, yang membimbing orang supaya dekat dengan Allah, yang membimbing orang agar mengetahui arti dari sebuah hidup di muka bumi ini. Pada saat orang tersebut melakukannya dengan ikhlas, melakukannya dengan penuh kesabaran, maka hidayah akan turun kepada sampean.
Karena hidayah ini tidak ada yang balas. Enggak ada yang balas. Ente pikir ente hanya melihat televisi kemudian hidayah turun begitu? Atau ente sambil menunggu hidayah ente mancing ikan setiap hari begitu? Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Idrus Adni mengatakan lam tanzil barakah min alamil ghaib illa biharakah fi alam syahadah. Tidak akan turun barakah dari alam gaib kalau kita tidak mau usaha di muka bumi ini. Jangan mimpi barakah akan turun kalau sampai tidak mau usaha. Pada saat sampai usaha, maka hidayah mencarimu. Kalau sudah hidayah masuk di dalam diri seseorang, maka dalam sekejap orang tersebut akan menjadi orang ahli ibadah. Dalam sekejap orang tersebut akan menjadi orang pilihan Allah. Dalam sekejap orang tersebut akan diberikan prioritas oleh Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Itulah maknanya kalian dicari oleh hidayah. Hidayah mencarimu. Pada saat kalian berusaha, Allah akan berikan hidayah kepadamu. Ini hidayah mencarimu. Ada hidayah yang kau cari. Fallati tadlubuha. Ada hidayah yang kalian ini diperintahkan untuk mencarinya. Sehingga turun itu hidayah warahmat wal barakat. Dengan amalan-amalan saleh yang kalian lakukan. Kalau tadi begitu sampean ini dekat mendengarkan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah Ta'ala, sampai lakukan dalam keadaan ikhlas, benar-benar kepada Allah Ta'ala, maka hidayah akan turun. Artinya sampean dicari oleh hidayah, walaupun sampean berada di mana tempat, hidayah pasti akan turun. Yang kedua, ada sampean sendiri yang harus mencari hidayah itu. Kalau tadi kan sampean dicari oleh hidayah. Dengan hadir majelis taklim, tiba-tiba mendapat hidayah dari Allah. Dengan mendukung perjuangan orang-orang saleh, sampean mendapat hidayah dari Allah. Nah, ini ada hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala yang wajib sampean cari. Hidayah berupa surganya Allah Ta'ala. Karena sampai sekarang surga itu tidak ada yang gratis. Dengan iman, takwa kepada Allah, mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian beramal amalan saleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sediakan surga untuk hambanya yang benar-benar beramal semata-mata karena Allah. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu aku peruntukkan untuk hambaku yang bertakwa kepadaku, kata Allah Ta'ala. Memang Bapak Ibu sekalian, untuk melaksanakan amalan kebaikan ini, pertamanya merasa kesulitan, tapi manis pada akhirnya. Lain dengan kejelekan. Pertamanya enak dilakukan, tapi mendapatkan kesulitan pada akhirnya. Makanya disebutkan yakunul khair fil akthar syaqan fil hal wa hulwan fil ma'ali. Kebaikan itu memang pahit pertama dilakukan. Betul tidak? Betul tidak? Sampai harus bangun sholat dulu, zikir dulu, baca Quran dulu. Tapi manis pada akhirnya. Lambat laut, kepahitan itu akan berubah menjadi manis. Sholat yang sampean rasakan berat, akan sampean rasakan nikmat. Ngaji yang sampean rasakan berat, akan sampean rasakan nikmat.
Pertama memang berat, pada akhirnya akan berbuah manis dan keistiqomahan yang besar ibadah kepada Allah Subhanallahu taala. Itulah janji Allah taala yang berbunyi waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang betul-betul takut kepada Allah taala akan sediakan dengan 2 surga. Tak tanggung-tanggung loh, bukan 1 surga, 2. Surga pertama Allah berikan nanti di alam akhirat untuk orang yang betul-betul kepada Allah taala di muka bumi ini, sabar menghadapi ujian, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu taala walaupun terasa pahit rasanya, Allah sediakan nantinya berupa surga. Allahumma ja'alna minhum. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampai-sampai malaikat memberikan kabar, sampai jangan takut, jangan sedih. Aku diperintah oleh Allah taala untuk memberikan kabar gembira kepadamu, surga telah menunggumu. Masya Allah. Adapun surga yang kedua yang Allah Subhanahu taala berikan untuk orang-orang yang ahli takwa kepada Allah Subhanahu taala adalah beribadah kepada Allah taala. Jadi kalau sampai lihat orang biasa dengan orang alim, ibadahnya beda. Bukan bilangan rakaatnya. Kalau zuhur sama 4 rakaat. Rasanya, mutunya itu beda. Mutunya berbeda. Orang-orang saleh setelah dia itu sabar melaksanakan taat kepada Allah taala, kemudian ibadahnya dirasakan lezat, magrunan birraha, magrunan bil ladzah, dirasakan kenikmatan dalam beribadahnya, dirasakan sejuk dalam beribadah kepada Allah, karena hatinya selalu kepada Allah Subhanahu taala. Biasanya yang demikian ini dimiliki sang pemegang jiwa yang tenang. Siapa mereka yang memegang jiwa yang tenang? Siapakah mereka sang pemegang jiwa yang tenang? Merekalah orang-orang ahli ibadah kepada Allah, yang menyibukkan dirinya melayani Allah, berzikir untuk Allah semata-mata karena Allah, mengaji semata-mata karena Allah, beribadah semata-mata karena Allah. Sehingga dampak dari amalan ini menyebabkan hatinya menjadi bersih. Dampak dari amalan ini menyebabkan hatinya menjadi bersih, menyebabkan hatinya menjadi lebih semangat beribadah kepada Allah. Sebagaimana ucapan Habib Saleh Tanggul, "Ubbadu lillah firusus syu'ub. Daim wal afkarhum fil akhirah. Arwahum tahirahi wal qulub bi hadratillahi daim hadirah." Arwahnya menjadi suci, ketenangannya abadi, karena hatinya terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala. Sebagaimana dalam ucapan beliau, "Qalbi wa ruhi bi babil arsh daim mu'allaq." Ruhku, hatiku selalu dekat dengan Allah dan selalu menyebut nama Allah. Itu loh, kalau sudah dirasakan orang kenikmatan dalam segi beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Pahit memang rasanya pertama memang pahit. Lambat laut kepahitan akan berubah menjadi nikmat. Sampai orang-orang wali itu langsung jadi orang wali besar gitu, tidak. Siang dibuat malam, malam dibuat siang.
Sampai lihat sebagian orang-orang wali itu mempergunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah dan hatinya mabuk cinta kepada Allah, mabuk cinta yang tidak pernah sadar selama-lamanya. Baik di dunia mabuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, demikian juga mabuk cinta di alam barzakh, di alam akhirat. Sampai di surganya Allah Ta'ala pun mabuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak pernah sadar, saudara-saudara. Itu didapatkan di dunia pertama dengan susah payah terlebih dahulu. Makanya Al-Habib Abdullah bin Haddad beliau mengatakan, yakunul khair fil akthar syakan fil hal. Pertama kebaikan itu dirasakan seperti kesulitan pertamanya. Enggak enak pertamanya, pahit pertamanya. Puasa, menahan diri dari makan dan minum, Masya Allah. Wahulwan, nah kemudian dirasakan nikmat pada akhirnya. Keadaan itu kata Habib Abdullah bin Haddad, famathalu fa'ilihi mathal ladhi yas'adu fil aqbatil ku'uni la yajidu rahitah la yajidu rahata hatta yantaha ila a'laha. Keadaan orang beribadah itu seperti orang mau menaiki bukit. Tujuannya memang menaiki bukit. Pada waktu menaikinya itu payah. Tidak akan pernah menemui ketenangan kecuali sampai ke bukit itu. Kalau sudah sampai di atas baru dia selesai. Dia sudah mendapatkan apa yang selama ini ia inginkan. Sudah sampai tujuannya. Lain halnya kata Habib Abdullah bin Haddad, syar, perbuatan jelek, naudzubillah min dalik, yakunu fil aktsari hulwan fil hal syakan fil istiqbal. Orang berbuat maksiat itu enak pertamanya tok. Enak pertamanya tapi berdampak kesulitan pada akhirnya. Rezekinya dihimpitkan oleh Allah. Ketenangan hatinya tidak akan pernah bisa ia rasakan. Ibadahnya akan dirasakan sulit. Apa-apa yang ia lakukan sangat berat sekali. Itu akibat maksiat yang dilakukan di muka bumi ini. Maka dari itu kita harus betul-betul taubat kepada Allah. Ingat, orang bisa dekat dengan Allah bukan dengan memperbanyak taat kepada Allah, tapi memperbanyak meninggalkan maksiat. Orang 1000 rakaat melaksanakan ibadah setiap malam, tapi maksiat jalan terus. Ini tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Diibaratkan dia mempunyai pakaian yang putih, terus dia siram najis. Pakaian putih lagi, disiram dengan najis, terus kotoran itu tidak akan pernah hilang. Orang bisa dekat dengan Allah Ta'ala hanya dengan bitarkil ma'asi. Selain kewajiban-kewajiban yang ia lakukan, salat, puasa, amalan-amalan kebaikan yang harus ia lakukan, dia wajib meninggalkan maksiat terlebih dahulu. Baru Allah Ta'ala akan memberikan prioritas dalam segi ibadahnya. Doanya akan digabulkan oleh Allah Ta'ala. Pernah seseorang bertanya kepada Habib Saleh Tanggul, Habib Saleh, doa antum ini mustajab, resepnya apa sih, Bib? Mau tanya resepnya. Resepnya aku tidak pernah menyalahi aturannya Allah. Artinya Habib Saleh ini tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat Allah murka, alias berbuat maksiat. Yang ia lakukan semuanya penuh dengan kehati-hatian atau yang disebut wara'. Nah, inilah ya pentingnya kita ini duduk di majelis yang mulia seperti malam ini. Tidak ada lain, majelis ta'lim seperti malam ini adalah soklin pembersih untuk hati yang kotor. Karena kalau baju sampean kotor, mungkin bisa dengan soklin, dengan rinso hilang. Tapi kalau hati yang kotor tidak akan pernah bisa kecuali dengan soklinnya ilmu. Rinsonya ilmu, artinya ilmu menjadi rinsonya, ilmu menjadi soklinnya. Makanya beda orang yang mempunyai ilmu, akhlaknya berbeda dengan orang yang tidak mempunyai tutur katanya, perilakunya, perbuatannya berbeda.
Makanya darajatnya pun orang berilmu Allah bedakan. Hal yastawal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda, darajatnya beda, kenikmatan beribadahnya kepada Allah Ta'ala beda. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bedakan. Jadi kita harus bisa benahi diri kita semuanya dengan mencintai majlis, dengan mengamalkan ilmu-ilmunya Allah. InsyaAllah kita semua akan menjadi orang pilihan Allah. InsyaAllah kita semua akan dicintai oleh Allah. Amin ya Rabbal